Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nuril Hidayati dari kelas A1 Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang saya terima dari Bunda Sugi Hartati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Masalah Sosial. Permasalahan sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan tapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah tersebut. Maksudnya, permasalahan sosial itu suatu kondisi yang tidak diinginkan, seperti misalnya pelanggaran, adanya kejahatan, adanya kriminalitas, tindak-tindak atau perilaku yang menyimpang dari masyarakat sekitar yang tidak diinginkan dalam masyarakat tersebut. Jadi, untuk mengatasi permasalahan sosial, kita membutuhkan adanya kesepakatan bersama dari masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Misalkan ada seseorang yang mencuri, jika dia ketahuan, maka hukumannya apa? Atau jika ada perilaku yang menyimpang, nanti kita kesepakatan bersama konsekuensinya apa. Faktor pencetus masalah sosial. Ada 3 faktor pencetus masalah sosial. Yang pertama yaitu perkembangan masyarakat. Masalah semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat sehingga terjadinya kekagetan dan kesenjangan budaya. Jadi perkembangan masyarakat yang semakin cepat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya pernikahan dini yang mengakibatkan populasi manusia semakin meningkat, dan masyarakat yang berkembang dengan cepat di situ bisa cepat terjadi, bisa mencetuskan masalah sosial. Masalah sosialnya tercipta dari kesenjangan budaya seperti ketidakcocokan antara budaya kita dengan budaya masyarakat baru seperti anak-anak TikTok. Generasi TikTok kan sangat berbeda dengan generasi yang udah lama. Generasi milenial itu kan budayanya lebih berbeda sama orang yang lebih tua, seperti adatnya. Kalau orang zaman dulu kan lebih mempercayai nenek moyang, ajaran nenek moyang. Kalau generasi yang baru ini kan bisa jadi mereka lebih mempercayai apa yang mereka lihat dari smartphone mereka, dari apa yang mereka dapat, apa yang mereka lihat sehari-hari. Faktor pencetus masalah sosial yang kedua yaitu permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini timbul karena ketidaksesuaian unsur kebudayaan dan masyarakat. Jadi antara kebudayaan yang baru dengan masyarakat itu tidak sefrekuensi, jadi mengakibatkan kesenjangan sosial. Di situ terjadilah masalah sosial. Contohnya seperti yang saya sebutkan di poin pertama tadi, seperti kebudayaan dari luar negeri, budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya kita. Misalkan dari cara berpakaian, biasanya orang-orang yang dari luar negeri itu mengikuti budaya mereka di luar negeri dibawa ke masyarakat, sehingga di dalam masyarakat pedesaan, masyarakat sekitar kita menimbulkan masalah sosial. Orang lihatnya, kok kayak gitu sih, padahal mereka di luar negeri udah biasa berpakaian kayak gitu. Tapi kalau mereka bawa ke masyarakat kita, maka masyarakat kita akan menolak adanya budaya baru ini. Seperti TikTok kan bisa merubah mindset hidup seseorang. Kayak anak-anak yang SD, SMP itu kan udah beda zaman dahulu dengan zaman sekarang. Anak sekarang itu lebih kayak cara berpakaian, cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu lebih mengikuti apa yang mereka lihat dari perkembangan zaman yang ada di sosial media, seperti mengikuti gaya K-pop. Jadi itu ada kasus saudara aku, dia tuh masih kecil, kelas 4 SD, tapi gaya hidupnya satu kamarnya itu udah penuh dengan foto-foto dan poster artis-artis Korea. Jadi dia tuh lebih rela menabungkan uangnya, tidak membeli jajan, dan lebih menabung untuk membeli koleksi foto-foto BTS, foto-foto ARMY. Yang ketiga yaitu permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik yang mengakibatkan terjadinya bentrokan yang mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Seperti
Contohnya bentrokan orang Madura dengan Kalimantan, Jokowi seperti pendukung Jokowi dan Prabowo pada waktu pemilu, dan supporter Persija dan Persib Bandung. Supporter bola itu Persija dan Persib Bandung. Kenapa sih kok bisa terjadi bentrokan antara dua kelompok yang padahal itu berakibat buruk, bisa mengakibatkan hancurnya suatu kelompok karena mereka terlalu fanatik dengan pilihannya. Seperti supporter Persija, mereka harus mendukung, mereka ingin apa yang mereka dukung itu menang seperti Persija. Mereka melakukan segala cara seperti menghujat supporter Persib Bandung. Kadang gak hanya hujatan ya, kadang ada yang kayak bentuk kekerasan fisik. Begitu pula sebaliknya dari supporter Persib Bandung, mereka juga akan melakukan hal yang sama untuk mendukung supaya apa yang mereka pilih itu bisa menang. Jadi di sini bisa terjadi saling menjatuhkan, bentrok, dan kekerasan fisik maupun dari sosial media maupun verbal. Berikutnya ada faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Tentu faktor ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap masalah sosial. Karena apa? Karena ekonomi adalah kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Apabila tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah sosial untuk masyarakat. Seperti biasanya kan terjadi kasus pencurian. Nah, kasus pencurian apalagi di kondisi bulan Lebaran kayak gini banyak sekali kasus pencurian terjadi karena kekurangan ekonomi. Karena manusia kan makhluk sosial, dia membutuhkan orang lain dan juga membutuhkan kebutuhan jasmani untuk rohani. Jadi mereka tidak tercukupi dan mereka menggunakan cara-cara yang tidak dihalalkan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dari situ akan menimbulkan masalah. Yang kedua, penyebab masalah sosial yaitu faktor sosial. Kenapa kok bisa faktor sosial menjadi penyebab masalah sosial? Karena faktor sosial sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Karena kan ada biasanya dalam suatu masyarakat itu seseorang yang tersendiri. Mereka misalkan dalam sebuah masyarakat ada satu keluarga yang mereka itu nggak pernah mau bersosialisasi. Mereka sukanya menyendiri, dan jadi jika terjadi apa-apa di dalam keluarga tersebut, masyarakat nggak akan tahu. Kayak dulu ada kasus tuh, dia tinggalnya seorang diri di rumah. Nah, dia tuh emang nggak pernah bersosialisasi dengan tetangganya. Tiba-tiba dia sakit dan dia meninggal, dan kemudian jenazahnya itu baru ditemukan beberapa hari setelah meninggalnya. Karena apa ya? Karena itu tadi, karena faktor sosial, dia tidak mau bergaul dengan masyarakat yang lainnya. Jadi di situ pentingnya apa ya? Manusia itu kan makhluk sosial. Nah, jadi itu kita harus saling membutuhkan, kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan mereka. Jadi kita harus saling bersosialisasi gitulah. Ketiga, faktor budaya. Faktor budaya aku udah jelasin dari tadi ya, udah ada di beberapa pembahasan. Kenapa budaya sangat berpengaruh? Karena budaya-budaya yang tidak sefrekuensi dengan masyarakat, yang tidak sama dengan budaya yang dianut masyarakat sekitar, menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya yang mengakibatkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya itu tidak akur, tidak saling berkomunikasi, bahkan bisa saja sampai terjadi bentrok antar warga. Yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan sosial, dengan tatanan kehidupan sosial. Misalnya kayak agama yang agama-agama baru, ajaran agama baru, tapi ajarannya tuh sangat menyimpang dari agama yang udah kita anut selama ini. Contoh lain dari faktor psikologis yaitu persepsi seorang anak mengenai diri sendiri. Kayak misalkan, wah aku ini kok kayak gini ya, kok lamban dalam menerima semua pelajaran, nggak bisa, aku tuh kok bodoh. Jadi seorang anak itu bisa depresi karena pikirannya sendiri. Dia bahkan faktor psikologis ini bisa membuat seseorang menjadi stres, karena yaitu dia terkontaminasi dengan pikirannya sendiri. Ya Allah, aku kok bodoh, aku kok nggak bisa kayak teman-temanku. Jadi tuh
Jadi mereka tuh terlalu berpikir negatif terhadap dirinya sendiri dan mengakibatkan mereka tuh stres, dan mereka butuh pendampingan dari seseorang yang ahli seperti psikologis, seperti psikolog dan dokter atau sejenisnya. Yang kelima yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contohnya kayak genetik. Tidak semua genetik itu positif. Kayak misalkan ada yang seseorang yang kurang bersyukur karena genetiknya dia pendek, hitam, mungkin menurut dia kurang sempurna. Dia melihat orang lain, melihat masyarakat sekitar, kok aku jadi pengen kayak dia ya, dia tuh terlihat sempurna dengan bakat pintar, dia cantik, dia multi talenta, sedangkan aku kok kayak gini aja sih. Ya, itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap masalah sosial menurut faktor biologis. Contoh yang lain misalkan penyandang difabel. Nah, kita kan nggak pernah tahu tuh apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Misalkan kayak mereka mikir, kenapa sih aku dilahirkan cacat? Mohon maaf ya, kok nggak normal kayak teman-temanku lainnya. Aku juga pengen lihat, aku juga pengen denger, tapi kenapa aku terlahir seperti ini? Bagaimana? Jadi faktor biologis juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan diri mereka. Bagaimana mereka nanti dewasa, kan nggak pernah ada yang tahu isi hati manusia. Yang keenam yaitu teknologi. Faktor terakhir yakni teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu masyarakat untuk melakukan pekerjaannya serta memudahkan beberapa pekerjaan juga, seperti yang kayak dulunya ojek harus mangkal di suatu daerah rebutan dengan teman. Sekarang udah bisa pakai teknologi, yaitu pakai aplikasi. Jadi mereka tinggal duduk, meskipun jaraknya lumayan jauh, mereka tetap bisa mendapatkan orderan. Apalagi di era pandemi ini, kan kita bekerja aja dari rumah ya, work from home. Nah, apalagi untuk berbelanja dan lain-lainnya kan jadi males lah, jadi mager. Jadi cukup dengan smartphone kita bisa melihat baju, melihat apa yang kita butuhkan untuk pekerjaan kita, maka dia akan datang sendiri dengan kurir, dibawa kurir yang meskipun lebih memerlukan waktu yang lebih lama untuk sampai barang tersebut ke tangan kita. Yang terakhir, bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Apa sih kemiskinan? Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kita fokus di poin terakhir, yaitu sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk zaman sekarang ini ya, mencari pekerjaan lebih banyak yang diutamakan itu yang gelar sarjana. Sedangkan untuk masyarakat menengah ke bawah, jangankan untuk melanjutkan pendidikan, bahkan terkadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka udah susah. Bener sih ada beasiswa untuk kuliah, tapi kan tidak semua orang memiliki bakat dan kecerdasan yang sama. Apabila dia kurang pintar, maka dia kan juga susah untuk dapat beasiswa. Jadi gimana ya untuk memenuhi kebutuhan mereka? Mereka butuh pekerjaan, sedangkan pendidikan mereka aja tidak mereka dapatkan. Selanjutnya, fokus masalah kemiskinan. Di PPT dijelaskan, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Sementara faktor eksternal, salah satunya terjadi perubahan struktur sosial kebijakan pemerintah. Menurut saya kurang setuju yang faktor internal, karena tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak. Nah, bagaimana orang-orang dengan kategori ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan yang diutamakan selalu pendidikan yang tinggi?
Nah, untuk makan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk makan sehari-hari aja kadang susah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka aja susah. Bagaimana untuk melanjutkan pendidikan dan bagaimana bisa mereka layak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mereka. Jadi di sini juga kita harus memikirkan solusi selain pendidikan untuk mereka. Kayak misalkan diadakan kursus atau lapangan pekerjaan yang layak untuk mereka yang kurang mampu. Jadi mereka tuh yang kurang mampu, selain bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, juga mereka harus mendapatkan kursus agar tidak terjadi ketertinggalan dengan teman kerja yang lainnya yang mereka pendidikannya lebih tinggi daripada mereka yang kurang mampu ini. Bentuk masalah sosial yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Misalkan lulusan fresh graduate tahun ini, misalkan jurusan kebidanan lulusan tahun ini lebih dari 1.000 mahasiswa, sedangkan rumah sakit di dalam kota tersebut hanya beberapa ratus atau bahkan hanya puluhan rumah sakit. Jadi di situ adanya ketidaksesuaian antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi pengangguran yang berkepanjangan, misalkan nggak dapat pekerjaan selama bertahun-tahun, itu sangat berpengaruh terhadap psikologis mental seseorang. Apalagi kalau pas kumpul sama teman-teman alumni atau teman-teman daerah lingkungannya, pasti mereka akan ditanya, kamu sekarang kerja di mana? Kok udah lama nganggur sih? Padahal kita juga udah berusaha kan, ya udah nyebar lamaran ke sana ke sini, nggak ada yang dipanggil. Apalagi sekarang tuh zamannya orang dalam. Nah, orang dalam kita tuh nggak punya kenalan siapapun di dalam suatu perusahaan atau di bidang-bidang pekerjaan yang akan kita lamar, kita tuh nggak punya kenalan sama sekali di situ. Itu akan lebih susah kalau di zaman sekarang ini, karena pengalaman saya dulu pernah ngelamar di PT pabrik. Nah, di situ teman saya yang punya saudara di situ langsung 2 hari setelah menaruh surat lamaran, dia langsung mendapatkan panggilan untuk interview dan langsung bekerja. Sedangkan saya hingga saat ini tidak pernah mendapatkan panggilan. Yang padahal waktu zaman sekolah SMK dulu itu nilai akademik maupun nilai praktek itu lebih tinggi saya daripada teman saya ini. Tapi yaitu faktor pengaruh orang dalam juga sangat berpengaruh terhadap pencari kerja. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime, yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, mungkin poin 1 dan 2 tadi bisa menjadi sebab kriminalitas. Kok bisa sih ekonomi dan pengangguran menjadi penyebab kriminalitas? Karena semua orang kan punya kebutuhan hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka tidak kerja. Terus mereka mendapatkan pendapatan dari mana? Ya, mereka akhirnya berpikir negatif untuk mencuri, bisa merampok, atau bahkan menipu orang. Seperti kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini, menelpon seseorang bilang, halo, saudara Anda sakit, sedang di rumah sakit, tolong transfer ke nomor ini dan bla 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 bla. Di situ sekarang ini banyak sekali ya model kriminalitas. Jadi kadang nggak secara langsung gitu, melalui smartphone atau kemajuan teknologi juga bisa terjadi tindak kriminalitas. Saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dan taraf keamanan. Akan tetapi tingkat kejahatan juga semakin tinggi.
Terlebih pada masa modern seperti saat ini, adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas yang dirasa udah membudaya. Gimana ya? Abisnya tiap lihat televisi tiap hari, bahkan sehari berapa kasus pembunuhan yang terjadi, berapa kasus pelecehan seksual yang terjadi, kasus kriminalitas bahkan tidak hanya dari golongan masyarakat menengah ke bawah, dari kalangan pemerintahan juga bisa. Bahkan banyak sekali seperti korupsi, uang pelicin atau uang suap. Uang korupsi itu apa sih? Korupsi itu penggunaan uang rakyat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi kebutuhan pribadi pemerintahan. Bukan pemerintahan sih, sebenarnya lebih ke oknum yang korupsi. Bahkan KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, itu ada juga dari mereka yang korupsi. Kan makanya sekarang tuh lebih susah mencari orang jujur daripada orang pintar. Bentuk masalah sosial yang keempat yaitu kesenjangan sosial. Apa sih kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah kesenjangan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Biasanya karena terjadi perbedaan, baik perbedaan kasta, perbedaan jabatan, perbedaan gaya hidup, dan perbedaan yang menimbulkan suatu kesenjangan. Kayak misalkan masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, pasti dalam segi gaya hidup mereka sudah sangat berbeda. Kalau masyarakat kalangan atas biasanya berbelanja di kayak mall, kayak yang di tempat-tempat modern. Kalau masyarakat bawah kayak di pasar tradisional. Dan tidak jarang juga terjadi ejek, saling mengejek, bukan saling mengejek. Terkadang masyarakat yang kaya merendahkan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang juga mereka bahkan tidak saling bertegur sapa. Jadi kayak misalkan salipan di jalan gitu antara masyarakat dan masyarakat miskin. Misalkan bertemu di suatu toko atau di suatu organisasi lah, kayak di masjid. Misalkan terawih yang masyarakat kaya itu biasanya milih yang kumpul dengan masyarakat yang sama dengan mereka. Kesenjangan sosial juga bisa menjadi permasalahan sebab terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Kayak misalkan nih, masyarakat kalangan bawah dengan kalangan atas. Nah, masyarakat yang kalangan atas ini biasa merendahkan yang masyarakat kalangan bawah nih. Kayak, ih kamu lah apaan sih, kamu orang nggak punya, nggak usah sinilah, nggak usah main-main sama kita. Terus masyarakat akhirnya di dalam hati kalangan bawah ini, mereka kan juga manusia. Mereka bisa punya rasa benci, rasa cemburu lah. Kok gitu banget sih? Jadi mereka mempunyai dendam pribadi yang bisa saja, misalkan kayak waktu jam 12 malam. Masyarakat kalangan bawah ini karena memiliki dendam, dia ingin berniat membunuh atau mencuri barang di masyarakat kalangan atas, dan itu bisa menimbulkan konflik sosial. Contoh masalah lagi yang terjadi, perbedaan antara masyarakat kalangan atas dan golongan bawah. Misalkan dalam berobat nih, dalam rumah sakit, bukan hanya masyarakat yang kaya aja ya yang bisa merendahkan kaum golongan bawah. Kadang di rumah sakit pun pelayanan yang didapat berbeda antara masyarakat kalangan atas yang tidak menggunakan BPJS melakukan pembayaran umum dengan masyarakat kalangan bawah yang menggunakan BPJS. Tidak jarang kan berita di rumah sakit A, pelayanan untuk masyarakat BPJS dengan BPJS itu lebih lamban. Bahkan ada kasus yang meninggal karena pelayanannya lamban untuk masyarakat yang menggunakan BPJS. Jadi itu
itu juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena kenapa sih orang sama-sama sakit, orang juga sama-sama bayar, tapi bedanya kalau masyarakat atas ini langsung membayar sendiri, kalau kalangan bawah dia akan mengandalkan BPJS dari pemerintah yang mungkin cairnya tidak langsung setelah orang itu berobat. Yang kelima yaitu penyakit pandemi dan endemi. Kok bisa sih pandemi menjadi bentuk masalah sosial ya? Karena itu tadi, pandemi, di musim pandemi ini kan banyak orang yang terpaksa berhenti bekerja karena mungkin dia di PHK dari pekerjaannya. Mungkin orang yang berjualan tidak lagi bisa berjualan karena pembatasan jam bermain kayak biasanya. Misalkan di alun-alun nih, biasanya kan banyak orang yang berjualan di alun-alun. Mereka terpaksa tidak bisa berjualan karena di alun-alun tidak boleh dikunjungi oleh orang agar pandemi tidak semakin menyebar. Selain karena pekerjaan, pandemi ini mengakibatkan banyaknya tindak kriminalitas, yaitu tadi karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin banyak orang juga yang ngapain sih di rumah aja, nggak dapat apa-apa, nggak bisa cari nafkah gitu. Apalagi untuk ayah ya, kan tulang punggung keluarga. Kalau mereka nggak kerja, nanti dapat dari mana? Akhirnya mereka melakukan tindak-tindak kriminalitas. Selain itu, pandemi ini juga berpengaruh terhadap pendidikan. Seperti yang kita alami, pendidikan kita tidak dapat bertatap muka, hanya melalui Zoom. Kan apalagi untuk usia anak-anak ya, anak-anak kan sangat susah, di sekolah aja susah, apalagi kalau nggak cuma dari HP. Jadi mereka jam untuk bermain kan lebih tidak teratur. Jadi nggak ada batasan untuk jam bermain, jam pendidikan, jam sekolah, jam belajar. Jadi mereka lebih banyak waktu untuk bermain daripada mereka belajar. Ini yang bisa merusak generasi bangsa ke depannya. Yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja apa sih? Udah pasti tahu lah ya, kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku, terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, bahkan minuman keras dan balap liar juga. Banyak contoh yang lainnya. Apalagi di era pandemi ini. Di era pandemi kan seperti yang saya jelaskan di poin sebelumnya, lebih banyak jam untuk bermain daripada belajar. Jam belajar kan jadi tidak teratur. Jadi mereka tuh bebas mau ngapain aja di jam yang biasanya digunakan untuk belajar. Jam-jam sekolah itu mereka malah main. Kan sebagai orang tua juga tidak selalu bisa menjadi pengawas yang baik untuk mereka. Orang tua tidak selalu ikut kemana mereka, kegiatan di luar rumah itu ngapain aja. Jadi tidak memungkinkan apabila mereka salah pergaulan, tidak memungkinkan mereka untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti minum minuman keras, balap liar. Itulah pentingnya peran orang tua dalam pengawasan dan mendidik anak. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak, dan lain sebagainya. Apalagi di usia-usia remaja, usia labil ya. Labil, kita masih kadang lihat orang lain lebih sering insecure, overthinking. Bahkan kalau insecure-nya untuk hal-hal yang baik, kayak orang itu kok agamanya bagus, aku juga pengen lah seperti dia, itu bisa lah ya, masih masuk positif. Kalau remaja berpikir melihat artis, misalkan melihat seleb yang berpakaian terbuka dan berpenampilan seksi, mereka akan berpikir, aku jadi pengen punya kulit putih mulus kayak mereka, dan aku ingin berpakaian seperti mereka. Nah, kalau udah ke arah sana, itu yang perlu pengawasan khusus dari orang tua. Tapi kan kadang sebagai orang tua juga nggak tahu apa yang ada di pikiran anak. Itulah pentingnya juga terbuka dengan anak. Yang ketujuh, pendidikan yang tidak merata. Pendidikan yang tidak merata seperti yang saya jelaskan tadi,
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah, apalagi untuk melanjutkan pendidikan. Nah, bener ada beasiswa. Terus sekarang kita lihat dari segi SDM-nya, sumber daya manusia. Tidak jarang sekarang guru-guru itu memilih resign dari pekerjaannya. Karena apa? Karena apalagi yang honorer ya, dihitung dari jam mereka mengajar. Bayangkan, mereka misalkan yang laki ya jadi guru honorer tapi memiliki 3 orang anak yang harus dibesarkan. Apa cukup gaji honorer segitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya? Jadi selain dari siswa, pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada gurunya, kepada pengajar. Jadi di sini pesannya, selain memperhatikan siswa, pemerintah juga lebih memperhatikan pengajar seperti honorer. Ya masa kuliah jadi honorer itu kan juga harus kuliah ya. Kuliah 4 tahun dengan biaya yang tidak sedikit untuk menjadi pengajar. Bahkan 1 bulan itu ada tetangga saya yang cuma dapat 200.000 1 bulan loh itu. Dia juga punya anak. Untung dia perempuan. Kalau perempuan kan masih diberi nafkah dengan sama suaminya. Kalau udah laki-laki jadi guru honorer dan udah milik keluarga, itu saya rasa kurang cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila dari penjelasan saya ada kalimat yang kurang dipahami, atau kata-kata yang menyinggung, atau ada kata-kata yang kurang pas di hati yang menonton video ini, saya mohon maaf. Sebagai manusia biasa, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.